Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami adalah hamba yang tak berguna, yang hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari identitas kami yang seperti itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan satu aspek penting dari identitas kita. Memang kita adalah makhluk yang dicintai Tuhan. Memang benar kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan. Memang benar bahwa kita adalah spesial, kita adalah pancaran cinta kasih Allah. Memang benar kita adalah gambaran dan citra Allah sendiri. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita adalah yang diciptakan dari debu tanah. Being kita, keberadaan kita adalah keberadaan dengan kerapuhan, keterbatasan, kekurangan. Meski ada karunia yang luar biasa. Nah, tidak berarti semua gambaran yang bagus tentang kita manusia. Tidak berarti gambaran kita sebagai anak Allah, dikasih Allah. Kita juga tidak mengadari sisi lain, sisi katakanlah sisi gelap, katakanlah sisi bayangan dalam shadow dalam diri kita. Kelemahan, keterbatasan kita. Dan kita hanyalah seorang yang diciptakan dari hal yang sangat rapuh. Digambarkan sebagai simbolis adalah debu tanah. Jadi kita ini harus juga memahami aspek lain dari diri kita adalah hamba, abdi, budak katakanlah seperti itu. Bahkan lebih tegas lagi dalam tanda petik, bukan hanya hamba tapi budak dalam bahasa kita. Jadi orang yang seperti dalam bacaan hari ini dalam Injil bahwa dia bekerja keras di kebun, tetapi dia juga harus melayani Tuhannya. Jadi tidak berarti kalau dia kerja keras lalu dia diperlakukan menjadi sama seperti Tuhannya, juga tidak bisa. Jadi hal ini harus menjadi suatu kesadaran yang mendalam bahwa kita juga adalah hamba yang harus bekerja keras, yang hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan kalau mau jujur, kehendak kita pun harus disingkirkan, harus dibuang, harus diintegrasikan, bahkan ditiadakan supaya kehendak Tuhan menjadi kehendak yang mulia, yang luhur. Karena kehendak Tuhan pasti kehendak yang baik. Pasti. Tak mungkin Tuhan Bapa kita aja akan melakukan yang terbaik untuk kita. Nah, apalagi Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, ini yang mengandaikan dari kita suatu kerendahan hati yang sangat dalam, kerendahan hati yang tak terkirakan, dan kita tidak bisa menuntut lebih daripada yang Tuhan berikan kepada kita. Dan karena itulah Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih Allah atau memilih bukan Allah. Ya. Dan itu menjadi jelas bagi kita, memilih life is choice. Tuhan memberikan anugerah yang dia sendiri mengambil risiko untuk ditolak oleh manusia, dan itu nyata. Ya, banyak sekali misalnya tanda petik di Eropa orang ateis, orang nggak peduli dengan Tuhan, orang tidak peduli dengan dirinya sendiri, bisa jadi begitu. Banyak. Dan Tuhan memang memberikan anugerah yang luar biasa ini dengan risiko dia ditolak, sesuatu yang dia sadari. Ya. Tuhan sadari sungguh-sungguh bahwa kita mempunyai kebebasan untuk memilih supaya apa? Supaya ketika kita mengikuti dia bukan karena keterpaksaan, tapi suatu kesadaran yang mendalam bahwa memang aku adalah orang lemah, orang berdosa, orang rapuh, hamba, abdi, ya, yang hanya menjalankan kehendak Tuhan. Jadi cinta kita kepada Tuhan itu bukan cinta yang seorang, dalam tanda petik seorang budak, seorang yang terpaksa, bukan karena itu, tapi karena suatu ketulusan hati, karena pemahaman yang benar tentang Allah. Ya. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, manusia mempunyai pemahaman yang keliru, ya kurang tepat tentang Allah. Ada kecurigaan
Seolah-olah Allah hanya menyimpan rahasia yang tak dapat diketahui manusia. Dalam arti tertentu benar. Tidak semua yang Tuhan pikirkan ada itu diberikan kepada manusia. Tidak semua. Tentu saja ya, ada hal-hal misalnya tentang hari kematian, hari terakhir, itu hak Bapa, hak Allah. Tapi segalanya yang lain-lain adalah sudah diberikan kepada kita manusia oleh putranya Yesus Kristus, yang dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus sudah diserahkan segala-galanya, kecuali hak Allah untuk ditaati oleh manusia. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya mau disampaikan tentang kisah hamba yang tak berguna hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu menunjukkan kepada kita ketaatan kepada Allah. Kita punya hak, punya kemauan, punya keinginan, punya kerinduan, tetapi Allah yang mengambil keputusan. Kita taat, Tuhan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan itu pada Bunda Maria. Dan itu juga pada Santo Yosef, ya. Ketika Yosef ingin meninggalkan Maria karena dia tahu bahwa Maria mengandung. Tapi ketika dalam mimpi dinyatakan bahwa ambillah wanita itu, dia taat. Ketika Tuhan meminta Yosef untuk pergi ke Mesir karena akan dibunuh oleh Raja Herodes, dia taat. Nah, disinilah saudaraku terkasih, seringkali kita harus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan di atas segala sesuatu, karena kehendak Tuhan yang terbaik. Meskipun pikiran, hati, badan kita mungkin tidak cocok dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi ketaatan adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Maka dalam satu kongregasi kongregasi Yesuit, salah satu hukum yang dia kaul yang terutama adalah taat sampai mati. Ya. Dan kita taat kepada Allah sampai mati, apapun juga. Ya, tak bisa kita pungkiri mengenai hal tersebut. Semoga Anda dan saya dan kita semua adalah hamba dan abdi yang taat dan setia kepada Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali kita taat, karena kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua selalu diberkati Tuhan dan diberi karunia untuk taat kepada Allah di atas segala sesuatu. Dalam hidup membiara, ketaatan kita terutama diungkapkan dengan pemimpin yang Tuhan telah pilih kepada kita. Termasuk pemimpin negara yang baik, itu juga menjadi sumber ketaatan kita. Semoga kita taat kepada kehendak Allah, karena itulah yang terbaik. Kita taat kepada cinta kasih, itulah yang tanda bahwa memang ketaatan kepada Allah adalah ketaatan cinta kasih. Ketaatan untuk menerima dan mengakui kehidupan kita apa adanya ini, dan kita mendengarkan Dia, apa yang Dia sampaikan lewat peristiwa keadaan dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.